Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih tetap diberikan kestabilan pola pikir, gaya hidup, dan kehidupan, sehingga kita bisa terus berpikir dan melakukan hal-hal yang positif dan memberikan kestabilan dalam hidup di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Nah, kali ini aku pengen ngebahas bahasa yang banyak juga dipertuturkan oleh masyarakat-masyarakat di daerahku, daerah Riau ya. Dan dia adalah bahasa Bugis. Nah, bahasa Bugis ini sebenarnya aslinya adalah bahasa dari yang bertanah di Sulawesi Selatan. Jadi dia aslinya adalah Sulawesi Selatan. Jadi dipertuturkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi bahasa Bugis juga sudah menyebar banyak di beberapa daerah-daerah di Indonesia, yaitu di Riau, di Jambi, Lampung, DKI Jakarta juga ada, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan pasti ya karena itu tanah asalnya, dan Nusa Tenggara Barat. Jadi masyarakat-masyarakat di provinsi-provinsi tadi itulah masyarakat yang menggunakan bahasa Bugis. Ada daerah-daerah khusus yang menggunakan bahasa Bugis, tapi bahasa Bugis aslinya adalah berasal dari tanah Sulawesi Selatan. Begitu ya. Apa-apa aja bahasa-bahasa Bugis yang ada di dalam KBBI, mari kita lanjut. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Oke, bahasa Bugis pertama yang ada dalam KBBI adalah aksara lontara, aksara lontara. Aksara lontara ini dalam bahasa Bugis artinya adalah aksara kuno yang dipakai oleh suku Bugis yang ditulis di atas daun lontar. Nah gitu, jadi masyarakat suku Bugis yang asli punya bahasa, punya tulisan kuno yang dipakai oleh suku mereka, mungkin zaman dulu atau sampai sekarang juga masih dipakai, tapi ditulis di atas daun lontar gitu. Aksara lontara. Nah, selanjutnya ada anak urung. Nah, anak urung ini dalam bahasa Bugis artinya adalah golongan kerabat dan keturunan raja dalam suku Bugis. Nah, gitu. Jadi nanti kalau teman-teman main-main ke Sulawesi Selatan, terus ketemu sama keturunan-keturunan raja dalam suku Bugis, nah itu disebut dengan anak urung. Nah, selanjutnya ada anca. Anca ini dalam bahasa Bugis artinya adalah peralatan dapur yang berbentuk segi empat, dibuat dengan cara dianyam dan diisi nasi ketan. Peralatan dapur ya, jadi diisi nasi ketan, kemudian terdiri atas 4 warna, putih, merah, kuning, dan hitam, yang melambangkan asal-usul manusia seperti tanah, air, dan api gitu. Jadi anca itu adalah peralatan dapur yang berbentuk seperti tadi itu, berwarna 4 warna yang melambangkan unsur asal-usul manusia. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada arung palili. Arung palili dalam bahasa Bugis artinya adalah kepala wanua dalam suku Bugis. Mungkin ini kepala sukunya ya, kepala suku dalam suku Bugis itu disebut dengan arung palili. Jadi nanti kalau kalian main-main ke Sulawesi Selatan terus ketemu kepala wanuanya dalam suku Bugis, nah dia disebut arung palili. Ata, siap, bukan Ata itu. ATA-nya, T-nya satu. Ata dalam bahasa Bugis artinya adalah golongan budak pada masa lampau yang ada dalam suku Bugis. Nah, tapi itu zaman dulu ya, karena masih ada sistem perbudakan. Kalau sekarang udah nggak ada. Disebut pegawai. Ata dalam suku Bugis artinya adalah golongan budak pada masa lampau yang ada dalam suku Bugis. Selanjutnya ada batu ori. Original ya berarti ini. Asli ya batunya, enggak. Batu ori dalam suku Bugis artinya adalah menaburkan beras sedikit demi sedikit kepada orang yang datang sebagai tanda pemberian selamat. Nah, begitu. Jadi nanti kalau suatu hari kalian punya rezeki main-main ke Sulawesi Selatan, ke tanahnya suku Bugis, kemudian kalian dilempari beras sama penduduk-penduduk asli sana, nah itu disebut dengan batu ori. Artinya mereka menghormati kita, pemberian tanda selamat datang. Begitu. Selanjutnya ada ceko, bukan
kalau Anda berpikir itu adalah tempat teh, bukan, itu teko. Ceko dalam bahasa Bugis artinya adalah mencukur alis dan rambut di pelipis untuk memperindah bentuknya. Oh, jadi cukur alis. Jadi kalau nanti kalian ke Sulawesi Selatan terus kalian ngelihat ada orang lagi nyukur alis, nah itu kegiatannya disebut dengan ceko gitu. Mas lagi ceko ya? Oh iya, kok tahu? Wah, saya sudah belajar dan menonton official Rifki Dira. Makanya like, comment, and subscribe. Nah, mungkin itu aja, sekian kali ini bahasa Bugis part 1. Nanti kita lanjut di part-part selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, apalagi kalian yang suka jalan-jalan, traveling. Kalau main-main nanti ketemu sama suku Bugis, terutama di Sulawesi Selatan, di tanah aslinya, kalian sudah bisa lah sedikit-sedikit tahu lah apa-apa kata-katanya yang ada di KBBI gitu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengalaman kalian, ada manfaatnya dalam hidup kalian, silahkan berlangganan dalam channel saya Official Rifki Dira, sukai dan berikan komentar positif untuk kita semua. Itu aja, akhir kata, salam stabil, semoga kita tetap diberi kestabilan hidup di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan sampai lupa dengan bahasa sendiri. Mari kita kenal banyak bahasa-bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.